Berikutnya adalah pemisahan ion-ion logam berdasarkan pembentukan garam sulfidanya. Ya, selain hidroksida tadi, garam sulfida juga bisa digunakan untuk memisahkan ion-ion yang mungkin bisa mengendap dengan sulfidanya. Pada pemisahan ion-ion logam sebagai garam sulfidanya, reaksi yang ditambahkan adalah gas H2S ya, bukan larutan Na2S. Kenapa? Dengan penambahan H2S, suasana pH larutan dapat diatur, sehingga hanya beberapa ion logam saja yang mengendap. Tetapi jika kita gunakan Na2S yang bersifat basa, ya, dan ini garam yang berasal dari basa kuat ya, jadi dia suasananya dari basa, maka terdapat kemungkinan ion-ion logam tersebut tidak mengendap sebagai sulfidanya, melainkan sebagai hidroksidanya. Kita ketahui bahwa banyak sekali ion-ion logam, dia itu dapat mengendap sebagai sulfidanya maupun hidroksidanya. Misalnya di sini diendapkan Cu2+ sebagai CuS ya. Maka kalau kita menambahkan Na2S sebagai pengendap, sebagai untuk sumber S2-nya, maka akan terbentuk CuOH2 kali. Ya, jadi karena apa? Karena Na2S itu memberikan suasana basa, sehingga dia akan mengendap sebagai basanya. Demikian juga ion logam yang lain, misalnya Ag ya, Ag sepongnya jadi AgS, tapi ternyata karena ditambahkan Na2S, maka akan terbentuk Ag2, begitu. Sehingga nanti mereka ion-ion itu tidak dapat dipisahkan. H2S dibuat dengan cara menambahkan HCl pekat ke dalam padatan FeS. Ini harus dikerjakan di lemari asam. Reaksinya adalah sebagai berikut. FeS padatan ya, dan ditambahkan HCl, biasanya HCl pekat, sehingga akan terbentuk FeCl2 ya, berupa larutan, kemudian gas H2S seperti berikut ya. Ini dikerjakan di lemari asam, kadang perlu pemanasan ini ya. Jadi kita masukkan beberapa butir padatan FeS ya, warnanya hitam, kemudian ditambahkan di situ HCl pekat, kemudian ditutup ya, ini dengan menggunakan pipa bengkok ya, ditutup, kemudian yang bagian ini jangan sampai menyentuh ini ya. Kalau menyentuh ini larutan ini, maka akan kesedot nanti dengan pemanasan di bawah ini ya. Kemudian nanti akan dihasilkan gas H2S. Gas H2S itu nanti direaksikan dengan zat X yang ada di tabung reaksi yang kedua ini. Nah, di sini pipanya harus nyelup ya, pipanya harus nyelup. Sehingga nanti gas itu benar-benar masuk ke dalam larutan. Tidak ditaruh di atasnya begini ya, karena nanti kalau di atas ini nanti H2S-nya keluar. Ya, nanti dialiri situ. Ya, nanti sampai di situ nanti ada prosedur sampai seberapa lama ya. Kemudian kalau nanti ini digunakan oleh orang lain, maka bagian ujung ini harus dicuci ya, dicuci dulu ya. Kalau enggak nanti kontaminan. Nanti yang lain-lain akan bisa mengendap dan sebagainya, padahal itu bukan ya. Nah, kemudian kalau misalnya, loh Bu, ini kok nggak mengendap, harusnya kan mengendap misalnya sebagai garam sulfidanya, tapi ternyata tidak mengendap. Kenapa? Kemungkinan H2S-nya itu sudah habis, misalnya tadi sudah dipakai orang lain gitu ya, sudah kita pakai sebelumnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau di sini masih ada FeS, maka dibuang saja larutan itu, yaitu FeCl2 itu dibuang. Kemudian nanti FeS yang ada di sini itu masih bisa kita tambahin lagi dengan HCl, sehingga nanti akan dihasilkan gas H2S lagi. Jadi jangan dibuang ya ini ya, FeS-nya di sini ya, ini masih bisa dipakai asal masih ada ya. Kemudian tinggal larutan ini dibuang, kemudian nanti ditambah HCl lagi begitu ya. Caranya seperti itu, jadi nanti bisa digunakan berkali-kali nih ya, karena kan nggak langsung habis ya. Ya begitu caranya. Dan gas H2S yang terbentuk dialirkan ke dalam larutan yang mengandung ion logam ya, seperti gambar itu. Misalnya Ag+ yang akan terjadi reaksi sebagai berikut. 2Ag+ plus S2- menjadi Ag2S yang berwarna hitam. Endapan Ag2S akan terjadi apabila konsentrasi Ag+ kuadrat kali konsentrasi S2- lebih besar dari Ksp Ag2S. Seperti halnya pada pengendapan hidroksidanya, campuran ion-ion logam dapat dipisahkan dengan jalan mengatur konsentrasi
S2- yang ditambahkan. Bagaimana cara mengatur konsentrasi S2-? Ion S2- yang berasal dari gas H2S yang larut dalam air, dan karena 2S merupakan asam lemah, akan mengalami disosiasi sebagai berikut. H2S melepas 1H+, akan menghasilkan H+ plus HS-. Ka-nya adalah seperti ini. Sebelah kanan dibagi kiri. Kemudian HS- akan terionisasi menjadi H+ plus S2-. Ka sama dengan perkalian H+, konsentrasi H+ dan S2- dibagi HS. 1,2 10 pangkat minus 15. Sehingga 2S totalnya ya, melepaskan 2H+ plus S2-. Ka-nya adalah konsentrasi H+ dipangkatkan 2 kali konsentrasi S2- dibagi H2S. Kemudian ini Ka1 kali Ka2 sama dengan ini ya, sama dengan Ka ya, sebenarnya Ka-nya. Itu adalah 1,09 kali 10 pangkat minus 22. Atau dapat ditulis sebagai rumusan sebagai berikut ya. Jadi di sini adalah Ka ya, Ka sama dengan konsentrasi H+ kuadrat kali konsentrasi S2- dibagi H2S adalah 1 kali 10 pangkat minus 22. Ya ini ya, jadi ini belakangnya dibuang untuk memudahkan saja. Sehingga ya, perkalian tadi 1 kali 10 pangkat minus 22 ya, ditulisnya itu supaya untuk memudahkan perhitungan saja ya. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, konsentrasi larutan jenuh H2S adalah 0,1 molar. Sehingga pada keadaan tersebut persamaan 1 menjadi konsentrasi H+ kuadrat kali konsentrasi S2- dibagi H2S adalah 1 kali 10 pangkat minus 22. Sehingga di sini S adalah dimasukkan ya angkanya. Untuk H2S adalah 10 pangkat minus 1 ya. 0,1 kan 10 pangkat minus 1. Sehingga ini pindah dikalikan ini ketemu 10 pangkat minus 23 ya. Jadi konsentrasi S2- adalah 10 pangkat minus 23 per konsentrasi H+ kuadrat. S2- berbanding terbalik dengan H+. Semakin asam suatu larutan, konsentrasi S2- semakin kecil. Sehingga konsentrasi S2- dari larutan gas H2S 0,1 dapat diatur dengan mengatur pH larutan. Seperti ini ya reaksinya. Kalau misalnya semakin asam maka banyak H+ ya, banyak H+, maka reaksi ini bergeser ke kiri. Artinya konsentrasi H2S yang semakin banyak, konsentrasi S2- jadi sedikit ya. Jadi untuk mengatur berapa banyak S2- yang kita perlukan, itu kita bisa menambahkan asam. Ya, kita bisa mengatur keasaman. Kita bisa mengatur pH. Ya, jadi kalau dalam suasana asam maka konsentrasi S2- itu adalah sedikit. Di sini bermanfaat untuk mengendapkan ion-ion logam yang mempunyai Ksp kecil. Ya. Yang mempunyai Ksp kecil sehingga apa? Sehingga ion-ion yang mempunyai Ksp sangat kecil tadi bisa mengendap dengan konsentrasi S2- yang jumlahnya kecil atau sedikit. Persamaan 2 dapat disederhanakan menjadi S2- sama dengan 10 pangkat minus 23 per konsentrasi H+ kuadrat. Sehingga di sini PS, ya P itu adalah min log ya, min log konsentrasi S2- sama dengan 23 min 2 pH. Ya. Ini semua diturunkan. Ya, kuadratnya juga gitu, jadi 2 pH. Ingat, PS adalah min log konsentrasi S2- dan S2- sama dengan 10 pangkat minus PS molar. Sehingga konsentrasi S2- dapat diatur dengan pengaturan pH. Contoh, larutan yang mengandung campuran 0,1 molar Cu2+ dan 0,1 molar Zn2+ diatur pH-nya sampai 0,5. Kemudian dialirkan gas H2S sampai jenuh, yaitu 0,1 molar.
Jika KSP CUS adalah 10 pangkat minus 44 dan ZNS adalah 4 kali 10 pangkat minus 21, coba bandingkan jauh sekali ya. Sehingga nanti ini bisa diatur dengan mengatur konsentrasi H2S. Di sini terlihat bahwa sangat kecil, sehingga dibutuhkan S2- yang sangat kecil juga. Sehingga nanti Cu dan Zn ini, ion-ion itu dapat dipisahkan dengan pengendapan menggunakan gas H2S. Ion apa yang mengendap lebih dahulu? Dapatkah kedua ion tersebut dipisahkan? Ya, jadi dengan mengatur pH tadi, berapa jumlah S2- yang ada di situ? Jawab. Dari rumus ini, ya, tolong ini dihafalkan ya. PS sama dengan 23 min 2 pH. Maka PS sama dengan 23 min 2 kali 0,5, tadi pH-nya 0,5, sama dengan 22. Sehingga konsentrasi S2- adalah 10 pangkat minus 22 molar ya. P itu kan minus min log ya. Untuk mengendapkan Cu2 plus kali konsentrasi S2- adalah 0,1 kali 10 pangkat minus 22 sama dengan 10 pangkat minus 23. Ini lebih besar harganya daripada KSP. Sehingga Cu2 plus telah mengendap. Untuk Zn Zn2 plus, konsentrasi Zn2 plus kali konsentrasi S2- sama dengan 0,1 kali 10 pangkat minus 22. Di sini harganya lebih kecil dari KSP ZNS ya. Jadi ion Zn2 plus belum mengendap. Dari jawaban A, maka ion Cu2 plus dan Zn2 plus dapat dipisahkan. Jadi ion Cu2 plus dan Zn2 plus dengan konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 molar, dapat dipisahkan sebagai garam sulfidanya dalam campuran pada pH 0,5. Contoh soal, suatu larutan Fe2 plus 0,01 molar akan diendapkan sebagai sulfidanya dengan menambahkan gas jenuh H2S 0,1 molar. Jika KSP dari FeS adalah 10 pangkat minus 19, berapa pH terendah agar FeS mengendap? Jawabnya, endapan FeS terurai menjadi Fe2 plus dan S2-. FeS mulai mengendap jika perkalian konsentrasi Fe2 plus kali konsentrasi S2- adalah sama dengan KSP adalah sama dengan 10 pangkat minus 19. Maka konsentrasi S2- adalah 10 pangkat minus 19 per konsentrasi Fe2 plus. 10 pangkat minus 19 dibagi 0,01 sama dengan 10 pangkat minus 17 molar. Atau PS sama dengan 17. Dari rumus 3, PS sama dengan 23 min 2 pH, maka pH sama dengan setengah kali 23 min PS. Ya, setengah ini awalnya dari akar-akar ya. Itu nanti jadi setengah. Sama dengan setengah kali 23 min 17 sama dengan 3. Jadi matematikanya coba dilihat lagi. Jadi pada pH sama dengan 3F sama dengan 3, FeS mulai mengendap. Dan agar FeS mengendap dengan sempurna, maka pH larutan harus lebih besar daripada 3. Sekian, selamat belajar.